menjelaskan P5 yaitu dengan tema Aku Cinta Indonesia, yang topiknya adalah negara aman, damai dan berkembang. Nah ya, proyek profilnya yaitu merancang maket prototipe tata kota yang memenuhi kebutuhan warganya secara adil dan merata. Kemudian dilengkapi juga dengan rubrik yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan. Ya. Nah, anak-anak, pada kegiatan P5 kali ini yang kami harapkan sebagai guru nanti akan tumbuh pada diri kalian itu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada elemennya. Yang pertama itu pada elemen akhlak kepada manusia. Nanti kalian diharapkan bisa mengidentifikasi kesamaan dengan orang lain sebagai perekat hubungan sosial dan mewujudkan dalam aktivitas kelompok. Konsep kotanya itu kita lihat bagaimana dampak kepada lingkungan sosial, pada alamnya, apakah konsep yang kota akan kita bangun itu merusak lingkungan atau tidak. Seperti yang sekarang itu, di Indonesia akan membangun IKN, ibu kota baru, ya, ibu kota baru di mana? Di Kalimantan. Nah, itu jadi proyek seperti itu yang akan kita laksanakan. Nah, untuk contoh konsep-konsep yang akan dibangun kota seperti apa nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Putri menjelaskannya. Baik, Ibu akan menjelaskan pembangunan kota pintar pada kawasan wisata prioritas sesuai 6 pilar, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada smart environment. Smart environment adalah menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya. Ya, kemudian anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu Putri mengenai salah satu contoh model kota. Ada nama kota Smart City. Ya, Smart City itu seperti apa? Itu tadi dicontohkan, dijelaskan oleh Ibu Putri. Ada mengenai environment, itu merupakan mengenai tentang kawasan kebersihan, tata tertib lingkungan. Begitu juga smart ekonomi, ekonominya itu sudah menggunakan ekonomi digital ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana konsep sebuah kota berdasarkan konsep Islam. Seperti apa konsepnya? Di Jawa Timur ada kota Surabaya, misalkan ada Malang, ada Pasuruan, ada Kediri, ada Demak. Nah, di tengah-tengah kota tersebut ada alun-alun. Sama di Cirebon sekarang kan ada alun-alun. Dekat alun-alun itu ada apa? Di samping alun-alun ada masjid, betul. Ada masjid. Selain masjid apa lagi? Ada apa? Kalau misalkan di Kanoman tahu Kanoman? Ada alun-alun, di samping alun-alun ada masjid kesepuhan ya namanya. Di samping masjid kesepuhan itu ada apa? Ada keraton. Nah, berarti ada pusat pemerintahan, ada masjid, ada ruang terbuka, tempat berkumpul masyarakat. Nah, salah satu konsep dalam kota Islam itu seperti itu. Jadi ada alun-alun, ada pusat pemerintahan, ada juga tempat ibadah. Di Jakarta juga sama. Di Jakarta di Monas itu kan alun-alun, ada Masjid Istiqlal, ada Istana Negara. Itu saja penjelasan Ibu dan Bapak Hadi hari ini. Kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti yang dibuat itu adalah
tata kota yang memenuhi kebutuhan warga secara adil dan merata. Nanti kalian diharapkan berkolaborasi, saling bekerja sama, ya. Kalian berkarya, inovatif. Seperti apa kalian merancang sebuah kota, merancang sebuah bangunan? Misalkan dalam penilaiannya nanti Bapak akan menilai bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok. Juga ada juga penilaian tentang hasil dari karya P5 yang kalian buat, ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai nanti kalian mempresentasikannya di depan. Kalian jelaskan bagaimana konsep kota yang kalian bangun. Nah, pada pertemuan ini Bapak punya video bagaimana konsep rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas bangunannya masing-masing. Seperti misalkan di daerah Padang, nah itu ada seperti tanduknya, ya, gitu. Nah itu ciri khas daerah Padang. Nanti yang bangunan yang kalian buat itu harus ada ciri khas setiap daerah masing-masing. Aceh. Sesuai namanya, rumah Aceh ini adalah rumah adat yang ada di Aceh. Rumah Hubungan 5. Rumah Hubungan 5. Rumah ini adalah rumah adat Bengkulu. Adapun peralatan dalam membuat prototipe kota yang kita perlukan, bahan-bahannya, ya, ada kardus atau bisa juga kita menggunakan ini styrofoam. Juga bahan utamanya adalah kertas karton, ya, kertas karton. Nah, peralatannya untuk membuatnya kita membutuhkan ini alat tulis. Selain alat tulis juga kita membutuhkan ini pewarna, krayon atau pewarna, garis, juga gunting. Nah, tidak lupa ini nanti lem kalian untuk menempelkan prototipe kota yang kalian buat ke suatu medianya bisa berbentuk nanti yang di alasnya itu berupa triplek, ya, triplek. Oke, ini nanti seperti ini. Ini contoh prototipe apa ini? Rumah, ya, rumah kalian buat. Ini terlalu bagus. Ini puzzle, ya, puzzle Bapak beli online. Nah, kalian buat sendiri, tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan dana. Kalian bisa menggunakan kardus bekas atau misalkan ada triplek bekas sebagai alasnya. Nah, kalau ini alat untuk memotong styrofoam. Ya, itu peralatan yang kita butuhkan. Nanti kalau seperti ini ada mobil-mobilan, ada orang-orangan ini hanya sebatas untuk penghias prototipe kota yang akan kalian buat. Misalkan ini rumahnya yang punyanya adalah Brut. Terus Brutnya punya kelincinya lagi makan rumput. Kelincinya gede bisa. Nah, ada kelinci, gitu ya. Ya, silakan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita membuat prototipe kota atau market prototipe kota. Jadi membuat kotanya kecil, bukan bangunannya itu besar-besar. Soalnya media yang kita buat tempatnya itu nanti cuma seukuran sebesar kertas karton. Nah, untuk hari ini kalian nanti mengerjakan ini. Di sini ada nama kelompoknya, nama kelompok, terus diisi kalian mau menggunakan bangunan dari daerah mana. Ciri khas bangunannya apa? Nah, terus bangunan yang akan kalian buat itu didata apa saja. Yang pertama misalkan ada masjidnya, tulis masjid. Ukurannya berapa? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Gitu kira-kira, ya. Ini ada misalkan bangunan sekolah yang kalian buat itu sebesar ini, ya, sebesar ini. Jangan terlalu besar, jangan kecil.
Soalnya kita membuatnya di medianya kecil ya, medianya kecil. Ini tinggi bangunannya, ini dari sini sampai sini diukur cuma berapa senti? 4 cm ya, sampai atap, dari tanah sampai atap. Kalau bangunan dindingnya saja itu cuma 2 cm. Nah, kalau dari panjang bangunan dari sini sampai sini bangunannya sekitar 16 cm. 16 cm. Jadi kecil bangunannya. Yang paling sulit buat pintunya Nah, perhatikan, kalau misalkan menggunakan kardus, merancang seperti ini sulit. Ya. Bapak lihat kemarin itu kalian kesusahan, kebingungan merancang bangunannya itu seperti apa. Nah, sekarang Bapak sediakan ini. Nah, ini misalkan rumah, bangunan rumah. Ini ada atapnya. Atapnya potong. Ini bangunannya, dindingnya. Nanti jadinya seperti ini. Ini ada ini, jangan dipotong ini. Ada garis. Potongnya pas, guntingnya pas garis ini. Kalau misalkan ini kubus, ini bentuknya kan seperti ini nih. Oh, dibuka. Nah, ini ada, nanti dikasih ini buat nempel ini. Dikasih dihubungin dari bangunan aslinya. Fungsinya untuk menempelkan, ya, untuk menempelkan bangunan yang ada.
Itu cokot warna ungu. Terus ini tapi dirapi-rapi dulu. Alhamdulillah anak-anak, proyek kita tentang prototipe kota sudah selesai kalian laksanakan. Alhamdulillah. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan mengkonsep bagaimana persiapan melakukan pameran proyek prototipe kota yang telah kita rancang. Ya, silakan kalian konsep bagaimana pelaksanaan pameran hasil karya yang kalian buat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ada hotel. Terus apa lagi? Di sini ada sekolah. Ya, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kali mau dilakukan dari Nama kotanya apa? Ada rumah sakit, terus ini apa? Pantai Jawa. Laut. Ada lautnya. Iya. Anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kotanya, konsep kotanya penuh dengan warna hijau, ya, penghijauan. Nah, ini kotanya bagus untuk ditinggali karena kalau banyak pohon berarti oksigennya banyak, enak untuk ditinggali, sehat. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nggak ada ide ya, Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Yuk, ada apa aja? Yang pertama ada transportasi masyarakat. Ada masjid. Ada masjid-masjidnya di mana? Namanya Masjid Al Barokah. Masjid Al Barokah di tengah kota ya masjidnya ya. Iya. Nah ya, itu tadi presentasi dari kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, ini konsep kotanya bagus ya. Ada alat transportasi umum, transportasi masyarakat, ada keretanya. Terus juga ini kotanya kota yang agamis sekali karena ada masjid di pusat kotanya, ada tempat ibadahnya. Ya, kasih tepuk tangan kelompok 3.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali. Adapun kegiatan kita kali ini, kita sudah tiba di penghujung kegiatan proyek T5 prototype kota. Untuk itu, sekarang silahkan kalian menjawab beberapa pertanyaan di depan. Ini adalah evaluasi dari kegiatan yang kita lakukan beberapa minggu ke belakang ya. Sudah mungkin kita 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Yang ini yang susah yang masuk banget itu ini gini bagus tapi memang niat buat berapa hari nyampe kami berapa lama? Tadi malam 2 jam. 2 jam doang des. Bagus tuh. Ya sederhana. Tapi karena memang mau mengerjakan niat ya bisa jadi. Demikianlah kegiatan P5 PPRA yang kita laksanakan, yaitu membuat prototipe kota. Mudah-mudahan nilai-nilai yang diharapkan tumbuh pada diri kalian ya, seperti bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, terus nilai gotong royong, nilai kreatif tumbuh di diri kalian. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, dapat manfaat dari kegiatan membuat prototipe kota tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.